Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Irianto, mahasiswa dari Universitas Terbuka semester 3 Magis Pendidikan Dasar. Saya bertugas di SD Teknologi Islam Paramarta. Di sini saya akan menanggapi diskusi 5 pada mata kuliah Studi Komparatif dan Pendidikan Dasar di berbagai negara. Berkaitan dengan soal pertama, inilah jawaban yang saya tuliskan. Yang pertama adalah, sikap saya bukanlah untuk melarang atau takut, tetapi untuk memahami, mengakomodasi, dan mengintegrasikannya secara bijaksana ke dalam proses pembelajaran. AI adalah sebuah alat atau tools yang sangat powerful, dan seperti alat lainnya, dampaknya tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Kemudian kelebihan dari AI atau ChatGPT yang pertama adalah sebagai sumber inspirasi dan ide awal atau brainstorming partner. Di sini biasanya digunakan para mahasiswa untuk mencari ide awal dalam menuliskan sebuah artikel, termasuk saya sendiri. Jadi sebelum menulis, saya biasanya mencari referensi dari AI, kemudian setelah itu baru saya membuat kerangka tulisan, kemudian saya kembangkan dengan bahasa saya sendiri. Kemudian yang kedua adalah personalized learning dan bimbingan tambahan atau tutor digital. AI ini bisa digunakan untuk menambah pengetahuan kita ketika pembelajaran itu misalkan masih bersifat abstrak atau memang kita belum paham dengan pembelajaran tersebut. Maka kita bisa mencari di AI tentang pengetahuan yang belum kita ketahui tersebut, sehingga AI ini bisa berfungsi sebagai tutor digital. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi administrasi dan perancangan pembelajaran. Yang keempat adalah pengembangan keterampilan menulis dan riset. Pengalaman tentang AI, saya pernah meminta siswa menggunakan ChatGPT untuk mencari langkah-langkah dalam menyelesaikan soal-soal pembagian, selain menggunakan cara susun ke bawah ataupun porogafit. Jadi ini saya menggunakannya di kelas 4, kemudian tentu karena masih di sekolah dasar, harus didampingi dengan orang tua. Kemudian, hasilnya sangat bervariasi. Siswa mendapatkan beragam langkah-langkah untuk menyelesaikan soal-soal pembagian. Hal tersebut menjadi khazanah dalam pembelajaran karena menambah pengetahuan siswa bahwa cara untuk menyelesaikan soal-soal pembagian tidak hanya fokus pada susun ke bawah atau porogafit saja, ternyata masih banyak cara-cara yang lain. Kemudian berkaitan dengan soal yang kedua, ini tentang video. Video tersebut adalah sebuah visi futuristik yang menakjubkan dan inspiratif. Video tersebut menggambarkan dunia di mana teknologi telah terintegrasi secara mulus dan intuitif ke dalam setiap aspek kehidupan manusia, dari rumah, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi. Konsep utamanya adalah ubiquitous computing, komputasi yang ada di mana-mana, di mana antarmuka layar sentuh yang transparan dan cerdas menjadi jendela utama kita berinteraksi dengan informasi digital. Meskipun dirilis beberapa tahun lalu, banyak teknologinya yang telah menjadi kenyataan atau sedang dalam tahap pengembangan yang matang. Mudah-mudahan nanti Indonesia ini bisa segera mengikuti sebagaimana yang ada di tampilan video tersebut, karena sangat luar biasa sekali. Kemudian teknologi apa saja yang dipakai dalam video tersebut? Dari kemarin saya sudah melihat video tersebut. Yang pertama ada layar sentuh interaktif besar, kemudian ada augmented reality atau VR, kemudian Internet of Things, kemudian cloud computing dan sinkronisasi data, teknologi medis yang terhubung, kemudian kendaraan otonom atau autonomous vehicle. Kemudian persiapan untuk menghadapi kemajuan ataupun teknologi yang semakin canggih atau multidimensi. Yang pertama adalah penguasaan teknologi dan literasi digital atau capacity building. Jadi kita sebagai seorang guru, kalau bisa jangan sampai tertinggal dengan kecanggihan teknologi. Karena kalau kita tertinggal dengan teknologi yang semakin canggih dan modern, maka suatu saat kita juga akan tergilas dan juga tertinggal dengan guru-guru yang lain. Sehingga kita tidak bisa mengakomodir perkembangan siswa saat ini itu seperti apa, kemudian kemauan siswa seperti apa, sehingga pembelajaran kita mungkin akan hanya menjadi monoton saja.
Kemudian yang kedua adalah transformasi peran dan metode pembelajaran. Kita harus menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang canggih. Ataupun kita mau juga mengubah transformasi peran. Artinya dalam pembelajaran jangan lagi teacher centered, tetapi kita harus fokus kepada student centered, karena studentnya atau pelajarnya yang menjadi pembelajar, dia yang harus banyak mengalami proses pembelajaran tersebut atau terlibat dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah penekanan pada keterampilan abad ke-21 atau soft skill ya, yaitu yang berkaitan dengan 4C. Kemudian kesiapan infrastruktur dan mindset. Nah, kesiapan infrastruktur ini sangat didukung tentunya oleh pemerintah karena ini berkaitan dengan biaya yang jelas. Tetapi untuk mindset itu tergantung dari pribadi guru. Jadi jangan sampai kita sekarang ini pola pikirnya tetap atau PPT. Tapi bagaimana kita ini menjadi seorang guru dengan pemikiran pola pikir berubah atau PPB. Sehingga ketika ada sesuatu yang baru, kita menganggapnya itu bukan sesuatu ancaman, tetapi itu sesuatu tantangan yang harus kita lakukan, yang harus kita coba agar kita nanti bisa mencoba tantangan tersebut. Ya, jadi itu saja Ibu dosen yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan diskusi 5 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.